wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita tetap wajib bersyukur atas semua nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita, yang kecil, yang besar, yang tampak oleh indera kita, mungkin tersimpan rapi di sisinya, dan mungkin juga kita merasa bahwa sesuatu adalah nikmat Allah. Mungkin justru kita tidak merasa bahwa itu adalah nikmat dari Allah. Contoh yang sering kita tidak merasa adalah nafas yang gratis ini. Itu luar biasa nikmat, sejak kecil sampai nanti kita kembali kepadanya. Salawat salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Nabi akhir zaman yang menerima Al-Quran untuk way of life kita, untuk pedoman hidup kita. Wah, jamaah yang dimuliakan Allah, tadi saya baca di rekaan pertama surat apa kira-kira? Ali Imran ayat 187 insya Allah tadi sampai 200. Justru yang saya ambil yang terakhir itu adalah ayat Ali Imran 200. Saya baca dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Lalu kita rukuk tadi. Wahai orang yang beriman. Jadi kalau kita merasa beriman, sekarang ada panggilan itu. Wahai orang-orang yang beriman. Saya ulang. Andai kata kita yang hadirin otomatis orang beriman, akan usaha memenuhi panggilan itu, karena itu perintah. Isbiru, bersabarlah kalian. Wasobiru, dan memiliki jiwa sabar. Isbiru, wasobiru, warobitu, dan selalu bersiap siaga membela agama Allah. Selama hayat di kandung dan warobitu, berhati-hati untuk selalu membela agama Allah dimanapun kita berada. Wattaqullah, berhati-hati dalam hidup. La'allakum tuflihun, agar kalian memperoleh keuntungan. Keuntungan di sini tentu dunia dan akhirat. Banyak sekali itu ayat-ayat itu. Jadi kalau kita membaca ayat memperoleh keuntungan, bukan saja di dunia, karena di dunia hanya 1%. Untung bagaimanapun hanya 1%. Nah, di akhirat 99%. Nah, itulah 4 perkara ini. Yang pertama adalah isbiru, bersabarlah kalian itu. Bersabar. Justru yang saya katakan, yang saya bicarakan ini ya sabar itu. Walaupun mudah, kadang-kadang ya susah kita melaksanakannya. Tidak lupa kita, sering kita mendengarkan orang sabar itu ada sabar ono batese, lan nek ngene ya apa mosok iso gak kuat nek kok ngene ya. Kan sering kita dengar begitu. Nah, tapi Islam di atas itu semua. Tidak hanya mengeluh dan mengeluh itu saja. Coba kita jabarkan sekarang. Sabar adalah tegar menghadapi sesuatu yang sesuatu kita tertarik, tidak tertarik pada sesuatu itu, tapi tegar itu namanya, itulah sabar. Sabar menghadapi sesuatu di mana sesuatu itu kita tertarik, bahkan membencinya pada sesuatu itu, tapi terjadi pada kita, itulah sabar. Nah, sekarang kita jelaskan lebih jauh sedikit ya. Sabar di dalam Islam itu ada 4. Sabar di dalam Islam ada 4. Pertama, as-sabru ala ta'ah. Sabar di saat ada perintah. As-sabru ala ta'ah. Awalan yang pertama.
Kita harus melaksanakan perintah itu karena harus bersifat sabar tadi. Isbiru, perintah Allah. Bersabar ketika kita melaksanakan perintah. Kita diberi contoh Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk melaksanakan perintah itu. Al-Quran jelas membicarakan tuh, tiru Nabi Ibrahim ketika beliau diperintah apa itu, menyembelih putranya. Tapi jangan dicoba, tuh keliru kok. Itu kan maksimal perintah itu menyembelih putra, padahal anaknya masih satu, ya masih sekitar 8 tahun waktu itu, atau 10 tahun. Di dalam Al-Quran tidak dijelaskan. Sekitar itu Nabi Ibrahim melihat anaknya pelayan diperintah lewat mimpi tanggal 8 Dzulhijjah itu. Bermimpi melihat diperintah untuk menyembelih putranya. Besoknya lagi tanggal 9 itu diperintah lagi. Akhirnya dipanggil, ta'al ya bunaya, kemari kamu. Apa bi? Dia baca Quran, dalam Al-Quran ditirukan itu, ya bunaya inni ara fil manam anni albahu. Anakku, semalam aku mimpi disuruh menyembelih kamu. Fangdur matataro, bagaimana pendapatmu ini? Kok ada perintah kamu harus saya sembelih, ini bagaimana? Anaknya memiliki sifat sabar dan calon Nabi menjawab itu, ya abadi if al tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. B, kerjakan itu perintah Allah. Mudah-mudahan Abi melihatku sebagai anak yang sabar. Yang pertama, bisa dilihat surat As-Saffat ya, ayat 100 sampai 10 ayat ke depan itu kan cerita itu di surat Saffat ayat 100 sampai berapa gitu. Nah, kita akan mengambilnya itu bukan seluruh kita baca satu, tidak hanya sebagian penting, bahwa perintah kepada umat manusia sejak dulu sampai sekarang yang paling berat adalah kepada Nabi Ibrahim, tapi belum laksanakan. Kita tidak diperintahkan untuk menyembelih, tapi diganti nanti tanggal berapa itu, 6 ya, tanggal 6 digantilah, bisa kambing, bisa apa lagi itu, bisa sapi. Nek unta gak mungkin lah bawa keluyuran merene unta nih ya. Jadi kita hanya dua itu, mungkin kerbau lah, kita diperintah itu ya. Itu yang pertama. Dan kita tahu bahwa Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, kekasih Allah. Bahkan beliau terkenal dengan istilah Abul Anbiya, bapaknya nabi-nabi. Sebab setelah Nabi Ibrahim, nabi-nabi itu seluruhnya anak cucunya, tidak ada orang lain. Ini rahasianya. Jadi setelah Nabi Ibrahim, Nabi dan Rasul seluruhnya anak cucunya. Yang dari garis Hajar ya, itu lahirlah Ismail. Terus Ismail ke bawah lahirlah Nabi yang terakhir itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dari Sarah lahirlah Ishak. Dari Ishak itu terus ke bawah lahir Nabi-Nabi Rasul sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu sejarah sirah namanya, yang menyangkut akidah yang harus kita pahami. Yang kedua, perintah meninggalkan dosa-dosa. As-sabru tarkul maksiyah. Perintah ini bukan perintah, tapi ini sabar menghadapi larangan Allah, gampangnya. Ini diberi contoh Nabi Yusuf. Dalam surat Yusuf ada. Nabi Yusuf kan pernah dijual saudaranya ke Mesir. Lah, Idfirul Aziz punya istri ya, raja maklum lah ya. Istrinya ini melihat Yusuf kok semakin ganteng,
tertarik itu Zulaikha itu. Akhirnya ingin digoda sampai ada sobek bajunya belakang. Dalam surat Yusuf ada seorang bayi yang digendong oleh ibunya. Andai kata yang sobek Yusuf itu depan, berarti yang salah Yusuf. Andai kata yang belakang, benarlah si Yusuf, salahlah si dia wanita itu. Al-Quran itu hanya tidak seperti roman-roman begitu, disindir-sindir. Ya, itulah akhirnya dia bersumpah pada dirinya, asijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Tuhan, penjara lebih aku sukai daripada saat diajak begitu-begitu itu. Itulah jamaah sekalian. Yang kedua, ada larangan, silahkan kita memahaminya, meniru Nabi Yusuf. Yang ketiga, as-sabru indal musibah, sabar ketika ada musibah. Ini kita diberi contoh Nabi Ayub. Nabi Ayub alaihissalam, beliau adalah orang konglomerat tadinya, tapi Allah mengujinya. Jatuh miskin dan sakit, jatuh miskin dan sakit. Coba kita rasakan, sampai seluruh tubuhnya ini kena gudik, kena kudis itu, sampai roto. Hanya meripati tok, kedip tok, seluruhnya ini kayak gorengan jagung atau kayak tununan jagung tempo dulu. Jadi rorek begitu, abu-abu seluruh tubuhnya, dan jatuh miskin sampai diusir oleh masyarakat. Tinggal gubuk di jauhan keramaian kota itu, misalnya itu, ya begitu diusir oleh masyarakat. Lah, ketika ulat mau masuk ke jantungnya, ulat kecil itu mau masuk ke jantungnya lewat rusuknya sebelah kiri. Ketok cekit-cekitnya itu tampak, cekit-cekit mau masuk, sudah mendekati jantungnya, masa dia tidak minta sembuh, dia hanya mengadu pada Allah. Rabbi, maaf tanpa Rabbi, anni masaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Bisa dilihat surat Al-Anbiya 83 insyaallah, sekitar itu. Anni masaniyadurru, ya Allah, hamba ini sakit ya Allah. Wa anta arhamur rahimin, engkau maha kasih dan sayang. Coba hebatnya ya, para nabi kalau ada kesulitan seluruhnya tidak pernah minta agar para padahal nabi. Coba tadi saya baca surat Ibrahim yang kedua tadi. Maaf kalau kita baca dalam sholat itu kalau ada robana, amin dalam hati. Aminnya dalam hati untuk menjaga keusuhan. Tadi kan banyak doa-doa itu saya baca. Saya pilihkan memang karena musim haji ini apa? Kita ambilkan surat Ibrahim tadi. Di sana kan wa idz qala Ibrahimu rabbij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya na'budal asnam. Ya itu. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Dan jadikanlah umatnya ini dan termasuk anak cucu saya terhindar dari kesyirikan, maksudnya seperti itu. Faman tabi'ani fa innahu minni. Kalau mereka saya ajak mau, berarti umatku. Waman asoni, kalau umat ini menentang, tidak mau nerima ajaran saya, fa innaka ghafurur rahim, tidak marahin, engkau maha kasih dan sayang, maha pengampun dan maha pengasih. Jadi terserah jenengan, tak bimbing api-api. Yang nerima ya umat saya halau dengan tertib dan baik. Kalau memang menentang, tak serano jenengan, wong kamelo duwe kan milik Allah semuanya. Jadi nek mokong ya diserahno Allah. Termasuk Nabi Ayub tadi, ketika dia sakit dan kembali, saya terangkan ini karena Al-Quran ya, ketika ulat mau masuk ke jantungnya lewat rusuknya ini untuk
yang ngerikiti jantungnya yang dekat itu tentunya dia hanya matur kepada Allah, Ani masani adur, Tuhan hamba ini sakit, wa anta arhamur rahimin, kau maha pengasih dan penyayang. Bisa sarana apa waras apa? Kalau kita bagaimana nek loro? Ono sing meso ini apa ya? Meso sasuh. Ono sing aduh mbok. Nah, padahal kita ya Allah, Masya Allah, bertasbih yang banyak, subhanallah. Apalagi kita yang menjenguk orang sakit, Bude sakit nggih, ya di alhamdulillah gue diparingi sakit. Ya jangan ngersolo, alhamdulillah diparingi sakit, berarti dosaku hilang. Jadi begitu, itu seorang mukmin. Ndak atu-atu sampai apa ini ki, orang begini bagaimana? Kita hanya matur kepada Allah. Yang ini alhamdulillah di aku loroi, berarti dosaku harus diilangi dening Allah. Itu ciri khas seorang mukmin lewat Nabi Ayub. Daya. Nanti berapa jam ngajinya? Masa orang jam? Ya setengah jam ya cukup. Nah, yang terakhir sabarnya orang enak kepenak. Kalau jenengan awake waras, awake sehat, pas duwe harus bersabar itu. Lu kok iso ya, tapi jangan dicoba. Kalau ada tetangga sugih kaya raya dia, kita moro sing sabar Pak De, kita bisa dianggap mau utang duit loh. Kok nggak utang duit ya, kok nyabar no aku duitku loh, bisa dipameri ini pulusku ini I money itu. Ini milik saya. Kok nyabar no? Saya itu nggak usah nguniku, wis gak sabar. Itulah perbedaan orang iman dengan tidak. Orang kaya kalau dia ndak sobo masjid, pas naliko ndak punya nggak sobo masjid, setelah kaya ketika miskin sobo masjid, ketika kaya tidak sobo masjid, kita datang ndak apa-apa. Loh saya tidak utang Pak De, hanya sampean sabar, itu ujian ya begitu. Coba Nabi Sulaiman, ini contohnya tentu Nabi Sulaiman, orang yang terkaya di bumi ini, siapapun tidak bisa melebihi kekayaan siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam ini. Suatu saat burung hududnya ini, dan beliau kan bisa ngomong dengan binatang itu, bisa ngomong dengan binatang. Contohnya ya, ketika mau sholat istisqa, sholat apa? Sholat minta hujan. Waktu mau berangkat ini ada semut yang berdoa, ya Allah, kami hamba ini, semut ini tidak punya rasa sifat Rahman dan Rahim, tapi saya sakno dengan Sulaiman dan umatnya, berikan hujan karena sudah panasnya seperti ini. Dan andai kata nanti hujan kami kintir dan mati, akhirnya itu tabasama, senyumlah Nabi Sulaiman. Roh pidatone semut itu malah nggone ayat liyane mlebu nang leng kon kok kincaan Sulaiman nyonyor kabeh kan kok itu dalam surat Naml itu ada. Jamaah sekalian ya, ketika Nabi Sulaiman ini hududnya datang, burung hudud, kamu kok belarang nanti, ini istilah kita itu di sana ada tuan, ada seorang wanita, dia menjadi raja, ratu ya, dia menyembah kepada matahari, namanya Bilqis. Coba ini surat ini bawa ya, intinya surat ya, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu dalam surat Naml ada. Enggak, berikan pada putri ratu itu. Telah dibuka bahwa isinya diajak untuk beriman kepada Allah, hanya beriman.
tapi menterinya emosi ngapain? Emosi itu paling jaluk upeti itu, kirim saja upeti emas pirang kilo. Nah, karena menterinya kuwabe ku setuju nih, dianggap Sulaiman itu marah, minta upeti, dikirim itu. Setelah nyampe, kurirnya ini ditanya, saya tidak minta ini, saya hanya mengajak ratumu supaya beriman kepada Allah. Tidak seperti ini, tidak marah saya memiliki sabar itu, istilahnya gampang begitu. Bawa pulang, serahkan pada ratumu, cuma nanti segera datang ke sini dengan menteri-menterinya. Boleh datang itu Ratu Balkis. Maaf, di tengah perjalanan ini jin ibrit, kalau dalam Al-Quran itu surat 39 ya, dalam surat An-Naml ada, dan 40 itu bisa dilihat nanti. Ibrit ditari, sapa sing iso ngelih istana Balkis di sebelah kanan istanaku. Ibrit ini semoyo beberapa saat. Ibrit jin ya, semoyo kami siap beberapa saat. Tapi ada manusia ya, manusia itu kadang-kadang luar biasa. Padahal dilihat hanya orang biasa, cara jenengan jamaah biasa. Ya jamaah melumpuk kampung ya, di Al-Hidayah gini. Bu pojokan ono sing ngomong ngajung, Sulaiman, insya Allah saya siap. Saya insya Allah saya siap. Coba meripatin jenengan tutup, keluar lah, ini sudah. Jadi orang biasa itu. Jadi karena itu dalam agama itu latah takir mandunaka walikuli syai'in maziyah. Jangan menghina orang lain. Sebab orang itu mempunyai kelebihan masing-masing. Dalam Islam pun kita wahid balinas, cintailah semua orang. Jadi kama tuhibbul li nafsik, seperti kamu menyintai dirimu sendiri. Masya Allah, itu wasiat Rasul. Jadi akhirnya pun yang mindah istana Balkis itu bukan jin, tapi manusia yang beriman kepada Allah dan tidak dikenal orang itu. Hanya naik jamaah mburi dewi, tapi punya keistimewaan seperti itu. Istilah sekarang seperti itu. Jamaah sekalian, akhirnya pun datanglah Balkis itu melihat istananya ya Fir'aun, ternyata di Fir'aun, Sulaiman di depannya ada sungai yang ada kaca sehingga mau jenjeng-jenjeng macam-macam. Akhirnya pun janganlah, biasa saja itu kaca. Terus kaget deh, wis teguk, kok ini istananya persis istana gue ini, ternyata ya dipindah. Sahabat sekalian, itulah Sulaiman yang terkenal kaya raya itu. Di saat ada beberapa gonjangan, tidak pernah emosi, tidak pernah marah. Apalagi di saat memandu jin itu disuruh cari itu mutiara atau merah merah delima. Surat apa itu? Ar-Rahman ada, dan surat Al-Furqan ada. Di dalam Al-Quran itu kan marojal bakhraini yaltaqiyan bainahuma barzahul la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ada dua laut yang ketemu, setelah ketemu mesti berpisah. Dolek koncone dewe-dewe ya kayak manusia. Tapi ayatnya kan terusnya yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Di laut yang ketemu terus berpisah, di bawahnya itulah ada mutiara dan merah delima. Kerang yang hitam yang puluhan tahun itu kalau dibuka paling putih hijau, yang merah itu terkenal dengan istilah merah delima, yang dibuat perdukunan itu oleh orang-orang tertentu.
Padahal itu bukan mutiara asli, meti sumbo. Jamaah sekalian, itulah Nabi Sulaiman. Dia memandu dengan tongkatnya ini, ayo cari. Kan itu tak gepuk, tapi dia tetap sabar ketika menunggu jin mencari mutiara dan merah delima. Tiba-tiba umurnya habis waktu ditongkat itu. Nah, siang malam beberapa hari Nabi Sulaiman tidak gerak dari tempatnya. Jin sekian mencari terus itu, rina wengi gak leren, gak dengkeknya kan. Akhirnya pun tahunya ada tongkatnya ini dimakan rayap aneh-aneh, terus jatuh. Oh, naik cara wong kusro, ruh nek bongkong ini nyingkir ketinggi. Maaf, ini contoh. Jadi orang-orang yang tidak beriman ucapannya mesti gitu. Ruang aku nyingkir mulane kok gak nanti. Itu dalam sifat kesabarannya. Panjenengan mbok menuduhi akeh ya sabar. Sabarnya apa? Awake waras akeh. Ya bolak-balik aja ditunggu warung dicopet uang men. Nah, begitu aku dituduhno wong. Sabar, hidup sederhana. Ingat, kita diperintahkan seperti Rasulullah. Rasulullah ditawari kaya, lah. Ditawari miskin, lah. Kami ingin hidup sederhana. Padahal Rasul Muhammad itu kaya. Coba di saat ada seorang yang ya jatuh kepada istrinya di bulan Ramadan itu, kan ternyata beliau yang membantu. Selerano gini, lerano sini, dijupuk dipikul dewi oleh Rasulullah. Dibawa girba itu satu timba dari kulit. Nah, karena itu dulu di zaman Rasul dilarang jual kulit kurban karena dikhawatirkan dimanfaatkan orang-orang Yahudi untuk kepentingan ekonomi mereka. Tapi sekarang ya tidak apa-apa, asal tidak dimiliki oleh panitia untuk kepentingan jamaah, tidak apa-apa. Masa omongan kulit terus, ya tidak bisa. Ini sing berdasar itu pokoknya dilarang jual kulit kurban. Tidak tahu asbabul wurudnya itu apa waktu itu. Yaitu karena ekonomi mereka ya dari timba kulit itu. Kalau sekarang ya plastik ya, wis ndak usum timba kulit ya, repot-repot. Paham ya? Insya Allah. Itu saja, kita milih yang mana. Apa sabar kaya Nabi Ibrahim, sabar kaya Yusuf, sabar kaya Ayub, atau mungkin sabar kaya Nabi Sulaiman. Masing-masing kita mempunyai kelebihan yang orang lain tidaklah mengetahui. Cukup itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi annaka al-wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana muslimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut awin alina fi sakaratil maut wa najada minan nar wa lafa indal hisab. Allahumma qfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika man siwak. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana idali awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la taslub waqtana zimanana. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad
Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.